Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga untuk kita semua. Berjumpa kembali pada kali ini dialog kesehatan masyarakat. Saat ini kita sedang berada di Studio Alam Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis Provinsi Lampung. Saya tidak sendiri di sini, ditemani oleh dua orang narasumber, yaitu yang pertama ada Bro Andi sebagai program manager di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis, dan juga ada Kak Dea Nabila sebagai mahasiswa tingkat akhir yang sedang praktik di Wisma Ataraxis Provinsi Lampung. Sebagai informasi, Wisma Ataraxis juga adalah lembaga yang bertepatan untuk praktik mahasiswa-mahasiswa kesehatan di Provinsi Lampung. Baik, dialog kesehatan pada kali ini terasa spesial karena bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, yaitu yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Nah, kali ini sudah berusia kurang lebih 32 tahun perayaan atau peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Tema Hari Kesehatan Jiwa kali ini adalah It's Time to Prioritize Mental Health in Workplace, atau saatnya untuk memprioritaskan kesehatan mental di tempat kerja. Baik, mungkin kita langsung saja kita sapa dulu. Di sini ada dua narasumber kita yang sudah keren-keren. Yang pertama ada Bro Andis. Gimana kabar kesehatannya? Aman ya, Bro? Alhamdulillah. Nah, kita harus selalu sehat karena bertepatan pada hari ini kita adalah peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Maka kita harus tetap sehat, mentalnya sehat juga, jiwa dan raganya. Yang kedua, Kak Dea Nabila, apa kabarnya? Baik, Baik ya. Sekarang sedang apa kesibukannya? sekarang sedang praktek di klinik Wisma Ataraxis. Ataraxis ya. Iya, Ini apa ini ya? Studinya tentang apa sekarang? tentang keperawatan safe community. Wah, berarti sesuai ya, safe community. Kita sedang bahas tentang bagaimana memprioritaskan kesehatan jiwa dan atau kesehatan mental kita di tempat kerja atau lingkungan kerja. Sementara teman-teman atau Kak Dia dan teman-teman ini adalah mahasiswa tingkat akhir ya, yang mempersiapkan bagaimana kesehatan mentalnya, persiapan semuanya terkait soft skill dan lain-lain untuk masuk ke dunia kerja dari dunia kampus gitu ya. Baik, yang pertama kita ada Bro Andi. Kita ke Bro Andi dulu. Bro, menurut Bro Andi, kali ini kan akhir-akhir ini kita banyak lihat fenomena yang terjadi di skala lokal di provinsi kita, Provinsi Lampung, dan juga di nasional. Itu ada beberapa gelombang PHK atau gelombang pemutusan hubungan kerja. Banyak juga diangkat oleh beberapa influencer atau juga selebgram, itu banyak diangkat tentang bagaimana nasib teman-teman yang sedang mengalami PHK. Menurut Bro Andi, bagaimana sih persiapan kita saat kita nanti harus mengalami hal itu? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih kita harus bisa menyiapkan supaya hal tersebut tidak mengganggu aktivitas kita di luar dari tempat kerja tadi? Silakan Bro Andi. Oke, jadi kalau menurut saya ya itu memang potensial bro ya. Iya. Jadi kalau PHK, kemudian PHK itu kan mengakibatkan satu, yang tadinya bekerja mendapatkan penghasilan menjadi tidak kan, Ya, benar. jadi tidak. Kemudian fenomenanya juga saat ini mencari pekerjaan itu ya tidak mudah kan, Ya, sangat susah sekali. benar. Sehingga ini memang menjadi suatu hal yang jadi dampak sosial kan, apalagi misalnya pesangonnya nggak Kurang dapat memadai atau atau tidak misalnya naik. pesangonnya itu bermasalah, ini apalagi kan semakin dia semakin membuat stres itu. Nah itu yang banyak sekali menimbulkan masalah-masalah kesehatan mental Ya. ya, mulai dari stres, kemudian distres, sampai kemudian depresi ataupun udah sampai gangguan jiwa. Karena PHK ini juga memicu masalah yang lain kan. Iya, benar. Dari PHK bisa aja perceraian. Benar. Dari pasangannya meninggalkan dia. Ada efek domino ya Bro yang terjadi. Betul. Jadi hal-hal yang seperti itu yang memang ya karena ini kondisi sosial kan, Ya. yang memang ini melibatkan pihak-pihak berwenang. Ya. Kalau bisa semakin banyak yang justru diberdayakan ya, diberdayakan. Tetapi tentu saja hal ini yang harusnya memang harus diantisipasi ya, mulai dari perusahaan-perusahaan yang bersangkutan itu. Jadi memang harus bisa dialihkan untuk diarahkan untuk pemberdayaan lah ya, untuk pemberdayaan. Yang kalaulah dia yang di PHK itu
coping mekanismenya bagus, Bro. Hmm. Jadi secara individu dia punya mekanisme yang bagus, Iya. dia akan bisa tetap survive, Iya. ya. Tapi yang bermasalah itu adalah ketika kok mekanisme copingnya tidak bagus. Iya, Nah, benar. untuk mekanisme coping itu memang tadi banyak faktor yang mempengaruhi tentang kesehatan mental seseorang itu ya. Yang tadi itu dipengaruhi dari bagaimana tumbuh kembang dia selama dia dulu ya di keluarga dia. Kemudian pada saat itu kayak spiritualnya seperti apa ya, kondisi spiritualnya seperti apa. Nah, yang itu yang perlu distimulasi sebenarnya. Yang kondisi seperti itu yang perlu distimulasi di setiap unit pekerjaan lah. Ya, bagaimanakah membangun SDM itu dengan kapasitas yang bagus. Dan untuk pencegahannya sih menurut saya mulai dari sekarang itu kita sudah arahkan ya anak-anak kita itu untuk mulai pendidikan itu tidak untuk bekerja, tapi untuk menciptakan pekerjaan. Bagaimanakah anak-anak kita itu dididik untuk wirausaha gitu. Jadi ketika dia bekerja itu, ketika dia sekolah itu, dia pandangan ke depannya itu bagaimanakah dia bisa memperkerjakan orang kan, menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Ini kan terkait dengan bagaimanakah keluarga itu membentuk kan, keluarga membentuk. Gitu, Bro. Berarti kalau yang disampaikan Bro Andi tadi ini sangat jauh harusnya dipersiapkan, tidak hanya pas dia sudah masuk dunia kerja gitu ya. Dari mulai dari dia kecil mungkin, kemudian pendidikan bagaimana, cara pendidikan atau pola pendidikan di keluarga, sampai dia nanti mendapatkan distress tadi, mendapatkan masalah, bahkan sampai di tempat kerjanya dan mendapatkan pemutusan hubungan kerja. Nah, Bro, kira-kira saat ini yang terjadi fenomena kan di di lingkungan kerja itu banyak juga yang acuh terhadap hal-hal seperti itu. Misalnya yang penting dia berangkat kerja saja, kemudian pulang tanggal muda atau tanggal tua dapat gaji gitu kan. Dan itu mereka spend uangnya untuk belanja dan lain-lain, dan mereka mengulangi terus seperti itu. Di saat mereka mengikuti alur seperti itu, ada pemutusan hubungan kerja, jelas mereka akan mengalami distress yang luar biasa. Nah, kira-kira siapa aja atau apa aja yang harus dilakuin oleh teman-teman ataupun keluarga yang di rumah, ataupun siapapun yang seperti Bro Andi sampaikan tadi, misalnya perusahaan atau tempat mereka bekerja atau pihak-pihak berwajib, apa yang harus mereka persiapkan, Bro? Apa yang mereka lakukan? Sedini mungkin kira-kira pendidikan apa yang mereka harus persiapkan? Silakan Bro Andi. Jadi sebenarnya kalau untuk bagaimanakah bekerja seperti itu, karena kita salah satu penyebab gangguan kesehatan jiwa di tempat kerja yang mengakibatkan ketidakproduktifan itu antara lain adalah burnout, Bro. Bosan, jenuh ya. Burnout ya? Jenuh, burnout. Jadi burnout itu akan menimbulkan ketidakproduktifan. Ya stagnan lah gitu kan. Kalau perusahaan itu yang dia ada ya targetnya yang dia punya target yang tinggi, pasti tidak akan tercapai. Sehingga memang harus ada program-program untuk refresh, untuk bagaimana mengatasi burnout ya. Mulai dari ya itu kayaknya sudah banyak lah saat ini mentor-mentornya untuk bagaimana membangkitkan produktivitas ya. Yang kalau menurut saya juga nggak bisa dilepas dari sisi spiritual sih yang harus dibangkitkan. Ya bagaimanakah bekerja itu bukan hanya mencari uang, tapi mencari ibadah. Benar. Yang justru kalau di negara maju itu, Bro ya, di negara seperti Amerika ya, di negara Amerika itu bahkan sangat teliti, dia benar-benar meneliti bagaimanakah pengaruh ajaran Islam itu, pengaruh qailullah ya, tidur sebentar sebelum zuhur itu terkait produktivitas. Bahkan ada badan sendiri yang mengatur, yang meneliti terkait dengan tidur seseorang. Dan itu diakui, ternyata Bro, itu ya? Dampaknya luar biasa. Jadi bagi pekerja itu yang bisa menerapkan itu setelah diteliti, ternyata memang produktivitasnya tinggi ya, karena memang kalau dipaksakan di jam-jam tertentu itu dia harus dipaksakan bekerja, memang mentok dia, karena memang irama di otaknya memang sudah menurun gitu. Jadi menurut saya banyak hal yang bisa dikembangkan oleh seorang manajer agar kesehatan jiwa si bawahannya ini bagus sehingga produktivitas meningkat. Ya banyak hal lah ya, termasuk bagaimanakah keterbukaan, bagaimanakah dia dari tempat berangkat kerja itu udah happy kan, seneng.
atau gimana tempat kerja itu menjadi rumah kedua gitu kan. Karena memang jam kita di tempat kerja itu cukup 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 lama. lama gitu kan. Kalau Sepertiga kita dari jenuh itu harinya. nunggu gitu kan, nunggu kapan pulangnya, ya gitu udah nggak maksimal lah ini. Kerjanya udah nggak maksimal. Baik, ini menarik sekali terkait yang tadi. Berarti kita harus persiapkan generasi-generasi yang akan datang nanti, termasuk Kak Dea juga yang sekarang menuju ke arah dunia belajar, dunia kampus, dunia praktikum, ke dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita ke Kak Dea dulu. Kira-kira menurut Kak Dea nih, biasanya kan tiap hari kalau ada tugas tuh urusannya kampus, kemudian ke lahan praktik, kampus, ke lahan praktik. Nah, saat ini Kak Dia itu apa sih yang dirasain? Apakah jenuh, apakah bosan, apakah kapan sih selesainya sampai wisuda gitu? Apakah nanti saat wisuda terpikir lagi, oh nanti kerjanya bagaimana dan lain. Apakah teman-teman Gen Z ini, termasuk Gen Z ya Kak Dia ya, apakah berpikir bahwasanya yang penting selesai dulu yang dekat, yang agak panjang nanti aja apa bagaimana? Oke, Kak Dia silakan. Kalau dari saya sendiri ya, untuk tugas kuliah, terus ada tugas dari klinik juga kan, dari lahan gitu. Banyak khawatir sih dari kita Kak. Khawatir tugas ini bakal selesai apa enggak gitu sebelum waktunya. Takut itu waktu di kliniknya udah habis tapi tugasnya belum selesai gitu kan. Terus juga belum lagi mikirin tugas akhir nanti itu bagaimana kalau misalkan tugas lahan nggak tercapai, tugas akhirnya bagaimana gitu. Banyak pikiran-pikiran kayak gitu. Belum lagi tekanan dari keluarga. Pasti kan keluarga pengennya kita tuh lulus tepat waktu, Ya? iya, Langsung terus kerja cepat gitu ya? lulus dan Baik. kerja gitu. Baik. Terus juga belum lagi eh kayak udah selesai dari sini mau ngapain atau lanjut kuliah lagi kah atau mau langsung kerja gitu atau mau kerja tuh di mana daftarnya bagaimana gitu. Banyak sih Kak pikiran-pikiran kayak gitu kalau dari kita sendiri. Berarti terkonfirm ya bahwasanya mahasiswa tingkat akhir apalagi menjelang persiapan skripsi, sidang dan lain-lain, apalagi lagi cari judul untuk penelitian, itu luar biasa stresnya. Kelihatan dari mukanya. Iya, mukanya udah Mukanya jarang gimana cerianya. kan? Ya. Kalau yang tingkat 1 atau semester awal mungkin masih senang, bahagia dan lain-lain. Ini udah semester akhir, Mengkerut ya udah. makin tinggi semester makin nunduk jalannya. Karena itu saya alami juga. Baik, menarik. Copingnya kali bro ditanya. Ya, benar. Copingnya kira-kira Lepas stres. bagaimana sih adaptasinya? Tadi kan apa yang dirasakan itu jelas terjadi ya, kayak overthinking, kemudian khawatir berlebih, bahkan bisa sampai paranoid kan karena kita berpikir itu terus-menerus. Nah, menurut Kak Dea ini, menurut Kak Dea ini apa yang harus dilakukan oleh Kak Dea dan teman-teman Gen Z ini untuk bisa apa ya, survive ya, Bro. Bahasanya survive karena memang yang dituju itu masih panjang sekali, gitu kan? Apa kira-kira Kak Dea? Kalau dari saya sih lebih ke motivasi ke diri sendiri. Kalau misalkan kerjaan ini udah selesai, tugas ini selesai, bakal dapat hasil yang baik gitu. Terus juga dapat dukungan dari orang tua yang semangatin, selalu nyemangatin. Terus kita ngelihat ya, terus kita ngelihat orang tua yang udah kerja keras kan, ngebiayain kuliah segala macem. Itu yang jadi salah satu semangat atau motivasi. Bisa survive gitu. Terus juga perbanyak ibadah juga ya salah satunya. Berarti memang Positif berarti stresornya benar. jadi positif. Stres Berarti positif. faktornya banyak juga walaupun belum masuk ke dunia kerja. Nah, sedangkan kalau lihat tadi fenomena terjadi yang sudah di dunia kerja sudah PHK, kemudian kebayang wah nyari kerja Ini yang kan yang susah. positif bro. Mungkin satu di antara beberapa di antara yang lain itu kan ada yang negatif kan. Iya. Karena banyak beberapa saya temuin juga beberapa mahasiswa yang ini nih udah ketinggalan, stres dulu. Bahkan saya dapat mahasiswa ya, bener-bener dia itu pada saat masuk di sekolah perawat ya, di waktu itu akper ya, itu dia ndak bukan karena keinginan dia, karena dorongan dari pihak keluarga dan sampai lain-lain. tingkat berapa ya, dan dia sudah ada masalah psikologisnya psikosomatik ya, jadi dia sudah dengan keluhan asam lambung ya. Berarti sudah berefek ke fisiknya juga. Jadi tugasnya nggak selesai itu. Akhirnya saya konseling kan, saya ajak ngobrol. Akhirnya ya dia sampai nangis juga cerita. Bahkan dia ketika dia selesai jadi perawat itu ya ijazahnya mau diserahin. Dia nggak ada pikiran mau ini loh, mau kerja di perawat. Pokoknya selesai kuliah dia mau kasih. Tapi banyak negatifnya larinya, coping dia. Bahkan mungkin dia sampai ke merokok alkohol, bahkan sampai saya nggak tahu kalau pemakaian narkoba mungkin ya bro ya. Kalau saat ini kan juga banyak kan yang free sex segala ya. yang dia untuk lari dari masalah itu kan.
lari dari masalah, Benar. akhirnya dia ya tadi banyak aktivitas-aktivitas yang untuk mengalihkan masalah dia ya. Iya. Gitu. Baik, berarti memang luar biasa ya efeknya. Bagaimana cara kita menyikapi saat mendapatkan serangan stres atau masalah? Bagaimana cara kita coping atau adaptasi tadi? Nggak di dunia kerja ataupun dunia kuliah ternyata sama-sama berat, sesuai dengan kemampuan yang saat ini dialami. Baik, kemudian bro, kita juga melihat fenomena ini banyak ini fenomena terjadi. Bahkan sudah ada surveinya waktu itu di tahun 2022 sampai sekarang, itu di dunia kerja itu banyak yang mengalihkan stres saat dia bekerja, apapun itu jenis stresnya, ke arah yang negatif. Salah satunya dia beradu nasib di salah satu akun atau permainan yang menghasilkan uang yang Judi online lah. ya judi online ya. Itu luar biasa sekali, itu banyak sekali. Ternyata setelah diteliti, ada beberapa penelitian yang mensurvei itu, ternyata mereka itu salah satunya yang pertama tidak puas dengan lingkungan kerja, atau mungkin dari gajinya, atau mungkin dari pendapatan yang lain. Jadi dia mencari alternatif supaya uang tadi bisa dia gunakan. Mungkin kan itu namanya judi, kan tidak selalu bisa menang, bahkan banyak kalahnya gitu kan. Dia berasa berpikir bahwasanya nanti saya akan dapat tambahan uang untuk keluarga saya di rumah dengan main judi online dan sebagainya. Menurut Bro Andi, kira-kira fenomena ini termasuk nggak yang menyebabkan gelombang PHK tadi terjadi? Ya sebenarnya salah satunya juga iya itu kan. Tapi memang di fase normal aja tidak PHK juga saat ini memang sudah menjadi apa ya, itu ya menjadi suatu fenomena bro. Di beberapa tempat pekerjaan kan, di institusi penegakan hukum aja dengan mudahnya ya teman-teman itu menyampaikan sudah banyak yang stres gara-gara selawat itu kan. Sudah banyak sekali ya. Nah kondisi seperti itu memang ya sebagai lingkaran setan sih ya, mana yang duluan gitu. Tapi memang ketidakmampuan seseorang untuk tadi mulai coping mekanisme ya. Bagaimana kan mekanisme copingnya dalam menghadapi masalah kan. Yang salah satunya tadi mungkin kurangnya pendapatan ya, kurangnya pendapatan. Kemudian kalau dia melihat temennya bisa menang puluhan juta ya, puluhan juta, modalnya kecil gitu ya, coba belajar. Nah, yang salah lagi karena ini edik kan. Iya. Ya akhirnya jatuh ke masalah adiksi. Benar. Adiksi itu kan sudah membaca otak kan. Ada kepuasan tersendiri yang tersimpan di daerah otak emosional kita kan, di daerah limbik kan. Yang itu tidak mudah ya, tidak mudah untuk lepas ya. Kepuasan menang gitu kan. Misalnya ada beberapa yang dia susah itu ketika dia tuh nggak tahu ya ini operatornya yang pintar atau gimana ya, dia lagi mepet uang banget ya, butuh uang banget, dia cuman ada modal cuman beberapa puluh ribu, kok bisa semalam itu dia fokus bisa jadi jutaan loh. Dipancing mungkin ya. Iya, nah itu kan adiksi banget itu kan. Iya benar. Itu bro. Berarti melihat tadi fenomena termasuk judi online dan lain-lain itu tadi termasuk di adiksi ya bro ya. Berarti tidak kalah bahaya dengan narkoba. Betul, dan lain-lainnya. Nah ini kita beranjak ke masalah lain yang masih tentang dampak negatif tadi. Kita mengenal ya bro di dunia kerja manufaktur, terutama yang berhubungan dengan mesin, itu beberapa SDM yang dia membutuhkan SDM dari manusia itu mulai berkurang, digantikan oleh artificial intelligence atau AI, atau robot juga mesin berobot yang tidak perlu tenaga, tidak perlu minta insentif dan lain-lain. Dia hanya perlu diberikan bahan bakar, kemudian dibeli sekali dan akan dipakai banyak waktu. Nah kira-kira ini mau sampai kapan seperti ini, dan bagaimana sih bro kita di dunia kerja, terutama yang seperti Kak Dia ini di dunia rumah sakit, di dunia nanti akan kesehatan ya, apakah ini akan berpengaruh AI ini terhadap tenaga kerja atau tenaga kesehatan yang nanti akan mengisi lini-lini yang sangat prioritas di dunia kesehatan? Iya, udah pasti berpengaruh lah. Ya berpengaruhnya itu satu, pasti lapangan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia ini udah menurun kan. Sedikit, ya. Artinya kompetensi. Mungkin ada beberapa pendidikan nanti juga jurusan itu hilang juga kan. Nggak laku, nggak ada peminatnya kan. Udah banyak tuh. Benar. Kita lihat
jurusan yang sepi di universitas ini yang nggak ada Sudah mulai peminatnya. dihapuskan. Iya. Ya karena begitulah dunia kan. Dunia kan akan seperti itu. Kalau dulu kita lihat Nokia, saya dulu pernah punya Sony Ericsson zaman dulu kan. Itu kayaknya udah mewah gitu kan. Sekarang ya udah iPhone versi berapa lah gitu kan. Jadi memang akan seperti itu karena itu teknologi. Tadi semua pakar psikologi itu menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin meningkat ya, bahkan sampai ke AI tadi kan. Bahkan kalau kita mau bikin apa-apa aja tinggal set langsung jadi kan. Ya yang luar biasa, tetapi tidak dengan kesehatan jiwa, Bro. Yang disampaikan tidak dengan kesehatan jiwa. Nah, masalah kesehatan jiwa ini yang saat ini harus menjadi fokus menurut saya. Ya, yang harus benar-benar diperhatikan ya. Karena ketidaksiapan kita dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tadi akan membuat orang gagal untuk berhubungan sosial, untuk empati, untuk empati, ya. Jangan-jangan nanti nggak mau, ya ini udah mulai banyak bro, nggak mau menikah, ribet kan? Saya banyak itu survei itu. Ada baca survei kemarin di daerah Manado, kurang lebih berapa persen itu sudah kumpul kebo, ya. Terus, karena hubungan tidak, sebelum menikah. betul. Dia enggak mau menikah karena ribet, terus nanti kalau ngurus perceraian, kalau nanti sampai bercerai Ya, akhirnya susah juga. dan ini berapa persen udah pada hamil tanpa ada hubungan yang resmi seperti itu ya, Bro. kumpul kebo tadi. Baik, Ya, kumpul kebo. luar biasa. Ya, ini kan kalau kumpul kebo itu yang dirugikan siapa? Kan perempuan ya. Ya, Dia enggak akan dapat harta waris ya. Dia enggak suka ya, dia tinggal ya, yang laki-laki mungkin akan lebih mudah untuk meninggalkan. Makanya nanti dia juga kumpul kebo yang lainnya juga. Baik. Nah, ke Kak Dia nih. Kak Dia kira-kira tadi kan sudah dijelaskan tentang apa namanya problematik yang persiapan dari dunia kampus ke dunia kerja. Nah, kira-kira untuk Kak Dia sendiri dan teman-teman Gen Z, kira-kira apa sih yang Kak Dia itu yang akan dipersiapkan? Misal, Kak Dia itu harus persiapan tentang mentalnya. Kemudian jangan sampai nanti kita nggak dapat kerja, kita masukin lamaran, kita udah capek terus kita nyerah dana. Itu banyak terjadi loh. Jadi beberapa pencari kerja terutama di dunia kesehatan itu begitu udah lihat tumpukan lamaran yang sudah menggunung, dia sudah balik kanan, nggak langsung nggak mau berjuang. Dari perawat luar negeri bebas sini ya. Itu juga salah satu apa namanya yang akan terjadi. Itu akan terjadi karena kompetensi kita terus meningkat, tuntutan masyarakat terhadap kesehatan terus tinggi. Jadi nggak mungkin kita dengan standar yang sekarang, pasti akan naik terus. Kira-kira Kak Dea siap nggak untuk menghadapi kompetensi yang terus bertingkat seperti itu? Kalau dari saya ya semua itu siap gak siap harus siap ya Kak. Iya. Apalagi kita harus siapin kesehatan mental utama. Terus juga jangan lupa skill kita juga harus diasah biar kita juga nggak kalah dari tadi perawat luar juga pasti kan lebih hebat-hebat. Jadi kita harus lebih cari relasi yang bisa memperasah skill kita sendiri gitu. Seperti upgrade ilmu, Iya. ikut webinar, workshop dan lain-lain gitu ya. Oke, baik. Bahwasanya sudah saatnya untuk memprioritaskan kesehatan mental di tempat kerja. Kalau kita lihat tadi kan efek buruknya sudah banyak sekali. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil, Bro, untuk membantu teman-teman yang saat ini belum terdampak hal-hal seperti tadi itu, efek buruk tadi itu, untuk bisa mempertahankan eksistensinya. Karena kan lama-kelamaan kita akan bosan, burn out dan lain-lain. Bro Andis itu selaku kepala ruang juga di salah satu rumah sakit jiwa di Provinsi Lampung. Kira-kira menurut Andi sebagai manajer atau program manajer, apa sih yang bisa Bro Andi lakukan untuk teman-teman di bawah atau tim Bro Andi saat ini supaya mereka tuh tetap semangat aja untuk kerja dan lain-lain? Silakan Bro Andi. Kalau menurut saya Bro ya, jadi yang perlu tadi sih kalau saya menanggapi juga dari Mbak Dea tadi, jadi bahwa yang perlu dipersiapkan itu bukan hard skillnya, tapi soft skill juga ya. Begitu juga dengan pengembangan SDM Bro. Pengembangan SDM itu bukan hanya hard skillnya tapi soft skill juga. Hard skillnya ya tadi perlu diupdate kan, bagaimanakah ilmu pengetahuan dan kompetensi yang harus dimilikinya. Soft skillnya menurut saya lebih ke arah jiwa Bro yang harus digali. Si hati kolbu ini, si jiwa ini ya, mentalnya yang perlu dikembangkan. Dan itu referensinya kita ya harus referensi yang terbukti sih. Nah kalau saya sih ngambil referensinya sih
Ya kalau saya yang terbukti bukan dari Barat ya, kalau saya ngambilnya dari Rasulullah sih, yang itu sudah terbukti. Nah, referensinya bagaimanakah dia dengan keterbatasan kesederhanaan zaman dulu gitu ya, tapi ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang handal gitu kan, bahkan menguasai dunia gitu. Ya, benar. Nah itu yang bisa menurut saya diekspor ke teman-teman ya, bagaimanakah dia bekerja dengan hati ya, selalu senyum gitu kan. Disadarkan bahwa ya kedisiplinan itu harus harga mati gitu kan, karena dia sudah akadnya sudah digaji dengan jam sekian kan, dengan kedisiplinan tadi. Benar. Dia jam sekian. Kalau Islam itu kan mengajarkan gitu ya. Ya. Ya misalnya kalau kamu ada keterlambatan, ya harusnya dipotong loh. Harusnya kamu nambah jam, kalau nggak ada, ya nggak halal dari rezekimu gitu. Dari gaji yang diterima tadi. Nah menurut saya lebih ke arah pendekatan-pendekatan untuk membangun komitmen tadi. Selain itu ya bagaimanakah dia di ilmu agama, bagaimanakah keluarganya, kita harus respect. Kalau menurut saya sih, saya selalu nanya sih gimana keluarga, gimana anak. Karena masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga itu ya akan berdampak ke tempat kerja juga. Ya, menarik. Tapi memang tantangannya luar biasa, terutama untuk Kak Dea. Nah, tadi sudah dapat banyak sekali informasi, dapat banyak sekali pengalaman dari Bro Andi yang memang sudah kurang lebih berapa tahun ya Bro di dunia kesehatan jiwa? Saya 2005. 2005 berarti sudah hampir 20 ya, hampir 19 tahun. Sebelumnya luar biasa sekali. Kita kan sering melihat generasi yang setelah lulus ini harapannya besar sekali terhadap dunia kerja, termasuk dari gaji, kemudian kerjanya yang tidak capek, pendapatan yang besar dan lain sebagainya. Nah, menurut Kak Dea nih, nanti saat sudah masuk ke dunia kerja, kemudian ekspektasi yang dibayangkan tadi tidak sesuai dengan yang dibayangkan saat sebelum bekerja. Kira-kira bagaimana Kak? Kalau dari saya udah pasti kecewa ya Kak, karena ya? kita kan udah berekspektasi tinggi tapi dapatnya nggak sesuai ekspektasi. Tapi baik lagi karena kita kuliah, kita belajar, di situ juga kita diajarin ada keperawatan safe community, diajarin tentang kewirausahaan dan lain-lain. Jadi mungkin kalau misalkan gaji kita tidak sesuai dengan ekspektasi, mungkin kita bisa cari pekerjaan lain atau kita bisa membuka lahan pekerjaan sendiri gitu. Berarti memang masih banyak solusi ya, tidak melulu saya bekerja di sini ya akan saya terima apa adanya. Berarti harus ada upgrade diri juga, entah nanti akan menjadi seorang nursepreneur kan, perawat ya, nursepreneur atau ke entrepreneur dan lain sebagainya untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru. Ya. Ya Bro, TikTokers baik juga ya, dari kesehatan yang jadi influencer dan lain sebagainya. Kak dia juga seorang selebgram sekarang, bukan? Oh bukan. Baik, mungkin nanti bisa jadi edukator ya, karena salah satu tadi yang disampaikan Kak Dea sedang menjalani praktik safe community di Wisma Ataraxis Provinsi Lampung. Ini adalah salah satu materi apa nih Kak? Materi tentang menyelamatkan komunitas atau gimana kok dari judulnya tadi? Ya salah satunya itu juga, tapi kita lebih belajar tentang apa sih kayak keperawatan yang bisa berkolab ya? Gitu, iya. Jadi ke arah komplementer. Iya komplementer gitu, kayak ada bekam gitu kan, ada akupuntur dan lain-lain. Kita lebih belajar ke situnya juga. Kalau Kak Dea sendiri selama praktik di sini, kira-kira melihat teman-teman yang ada di dalam mengalami gangguan-gangguan, salah satu kan ada juga mengalami gangguan karena pekerjaan dan lain sebagainya. Menurut Kak Dea sendiri, kira-kira apa yang bisa Kak Dea berikan atau apa yang bisa Kak Dea lakukan untuk teman-teman di sini, termasuk mungkin motivasi dan lain sebagainya sesuai dengan praktikum safe community ya, safe community tadi? Kalau dari saya melihat kondisi pasien ya yang mengalami gangguan kesehatan mental, itu membuat saya tuh jadi sadar kalau misalkan kita lagi down, lagi terpuruk dengan tugas tentang keluarga dan masalah lain-lain, itu lebih ngebuat kita jadi semangat. Karena kalau misalkan kita mengikuti kayak kitanya jadi lemes, jadi ngedown, itu tuh kita malah rugi nantinya gitu. Ya? Iya, jadi nggak produktif. Makanya kita lebih penting alihin ke cari kegiatan yang positif, lebih banyak kegiatan sembari kita mencari relasi di luar gitu. Ya, memang itu yang harus dilakukan, tidak bisa menjadi yang pasif, sehingga kita tidak bisa keluar dari satu masalah untuk menyelesaikan tantangan-tantangan lain, karena Gen Z ini luar biasa tantangannya Bro.
overthinking mereka sungguh luar biasa sekali ya. Banyak sekali yang mendapat sedikit trouble, sedikit masalah, mereka langsung banyak cara untuk pelampiasan seperti salah satu tadi judi online dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kan cara berpikirnya yang materialisme kan bro, Ya, yang instan. serba instan. Dan dia akhirnya di ya tadi itu fenomena-fenomena sosial kita itu yang saat ini kan, itu saya jadi miris ya, dimana seorang perempuan itu memang dia pekerjaannya sudah di booking kan, yang kemarin itu di Palembang kan, Iya, di booking ada oleh berita, pelanggannya, akhirnya dia dibunuh juga, dimasukkan dalam lemari gitu kan. Dan di booking saya juga saat ini ternyata memang fenomena itu kan banyak ya, artinya kan dengan kondisi fisiknya yang bagus kan, berarti itu kan ada yang sakit kan bro. benar, benar. Artinya dengan kondisi fisik seperti itu kan dia masih bisa tuh bekerja di pom bensin juga bisa, di Indomaret juga bisa, apalagi tampilannya juga cantik kan. Tapi kenapa dia milih pekerjaan yang seperti itu gitu kan, sampai malah dia akhirnya berujung dengan kematian kan. Ya. Dengan kematian kan riskan sekali kan, beberapa udah banyak tuh kasus yang viral itu. Benar. Dengan dikencani dengan teman kencanya, akhirnya teman kencanya itu karena dia ngelihat perhiasan banyak kan, dia dibunuh, Malah jadi sasaran. jadi sasaran. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita lihat kan dia sehat fisiknya kan, Iya. fisiknya sehat, cantik, kenapa dia nggak milih dari SPG dan SPG dan lain-lain, tapi kenapa kok dia milih pekerjaan seperti itu, berarti ada sesuatu yang salah Ada yang kan? salah dari pola pikirnya. Iya, dari mental, cara Benar. berpikirnya. Ya. Jadi Menarik menurut ya, saya bro. soft skill itu yang harus dibangun daripada hard skill. Ya harus dua-duanya, tapi soft skillnya juga penting ya. Bagaimanakah dia belajar agama, terus belajar tentang tentang apa namanya, konsep rezeki tadi, membangun rezeki gitu kan. Kalau kita belajar dari zaman Rasulullah dulu kan, bagaimanakah generasi wanitanya juga luar biasa kan. Iya, benar. Istri Rasulullah itu dia bekerja di rumah lah, tapi berpenghasilan gitu kan. Dia punya keterampilan buat parfum, ada istri Rasulullah kan, keterampilan untuk membuat kerajinan dari kulit kan. Jadi dia di rumah pun tetap berproduktif gitu loh. Ya. Iya, dan luar biasa. Berarti sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak produktif gitu ya, bro. Ya, soft skill tadi yang harus dibangun kan. Jadi ketika memang dia belum dapat pekerjaan pun dia masih yang luar biasa sih, dan masih dia banyak hal yang bisa dia lakukan dan tetap positif gitu kan, Benar. mentalnya. Tapi kalau kita lihat memang pada saat ini generasi-generasi saat ini memang generasi yang mudah untuk mengikuti gelombang yang ada di media sosial. Jadi strawberry. Ya, generasi strawberry. Jadi bukan Fragile, seperti pada saat zaman dulu ya, bro. Mudah, Ini kan menjadi sebuah pergeseran. Pergeseran ini kan tidak menimbulkan hal yang positif, tapi lebih banyak saya hal yang sendiri negatif. jangan terlalu disebutkan loh, maksudnya ini kan label yang buruk loh bro, maksud saya janganlah Stigma, termasuk stigma ya, bro. Iya, di label, artinya generasi kita itu generasi yang tangguh lah gitu. Itu yang harus ditumbuhkan kan. Nah ini memang tugas-tugas kita, Generasi sebelumnya. tugas-tugas kita untuk anak-anak kita, terus adik-adik kita, ya kita. Ya, aja benar. yang harus. Nah ini kalau lama-lama dibilang gitu ya nanti benar-benar generasi muda galau, fragile. Itu kan muda luar biasa insecure, sekali pemberitaan seperti itu. Ada generasi strawberry, ada diri, generasi Gen Z dan lain sebagainya. Mudah bunuh diri ya. Tapi padahal memang poinnya adalah generasi saat ini adalah ya pembelajaran dari yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Jadi kita nggak boleh menyalahkan juga, oh sekarang ini anaknya gampang begini, gampang begitu, atau mudah menyerah. Dan padahal itu juga yang harus diketahui bahwasanya itu adalah hasil. Karena kan kiblatnya dari sebelumnya. Kiblatnya kita juga ke Korea. Iya benar. Jepang. Gimana mereka tidak punya Tuhan, kan? Ya. Begitu gagal berkompetisi, dia larinya bunuh diri kan. Ya. Makanya tingkat bunuh dirinya banyak di dirinya Jepang ya bro ya, di Jepang, di Korea itu. Ya, dan itu kan enggak sehat, mentalnya enggak rapuh dia. Benar. Walaupun kita lihat tampilannya keren gitu kan, tapi rapuh gitu kan. Kalau generasi kita mengikuti mereka kan, ya sayang. Ya, kemudian bro tadi terkait di Wisma Ataraxis, kalau kita melihat ada pasien seperti itu di sini terkait masalah-masalah di tempat kerjanya, kemudian masalah-masalah negatif yang ada di luar tadi, perannya sejauh mana sih bro teman-teman yang ada di Wisma Ataraxis, dari pimpinan, organisasi sampai dengan konselor dan juga perangkat-perangkat terkait yang ada di Wisma Ataraxis untuk kembali
memulihkan teman-teman yang sudah seperti ini? Kira-kira bagaimana, Bro? Yang pertama tentu saja dimanapun untuk perubahan, kan di sini tugasnya untuk bagaimanakah membantu mereka untuk merubah perilaku ya, Pak ya. Membantu pemikiran, membantu perilaku. Nah, untuk perubahan perilaku itu teori manapun yang digunakan itu adalah bagaimanakah role model, keteladanan. Jadi kita pun harus menjadi role model buat mereka. Ya. Jadi kalau role model tidak bisa diterapkan pasti gagal. Pendidikan model apapun gagal. Guru kok ya kan banyak tuh kan. Guru kok malah apa kelakuannya enggak benar gitu kan. Nah, itu Akhirnya ditiru sama murid. Gimana muridnya apa yang diajarin kan. Orang tua juga gitu. Kalau orang tua itu masih sibuk dengan hobinya ya, dengan hobinya yang dia selalu fokus dengan gadgetnya, selalu dengan gamenya gitu kan. Yo anaknya nggak bakal diurusin gitu. Atau dia menyuruh anaknya untuk ibadah, untuk ngaji, tapi orang tuanya kok maghrib mainan handphone. Yo itu udah gagal itu, pasti gagal. Pendidikannya mau dia dititipkan kemanapun, ketika orang tuanya itu pasti gagal. Nah itu kemudian untuk bagaimanakah dia tetap bisa produktif itu ada, kalau di sini ada namanya, kita untuk berpikir sederhana itu namanya just for today, Bro. Just for Jadi today. pikirkanlah kamu untuk berbuat baik hari ini. Oh, just for today itu konsep untuk hari afirmasi hari ini gitu, Bro ya. Dan itu dipakai untuk besoknya juga. Jadi hari ini dia gimana berpikir just for today itu hari ini saya berbuat baik. Saya produktif hari ini. Saya melakukan kebaikan. Saya tidak fokus aja hari ini gitu hari ya, Bro? ini. Nah, besok mikirnya hari besok yang sama. Oh. Nah, just for today juga. Baik, menarik. Jadi sedikit sekali ya meringankan ya. Karena kalau kita memang targetnya terlalu, saya nanti tahun depan mau ngapain ya? Saya tahun depan ini mau apa? Itu nanti akan membuat stres kan. Iya, benar. Ya, sementara mereka kognitifnya juga sudah terbatas kan, karena ada masalah akibat penggunaan zatnya. Ini kan sudah menimbulkan masalah psikologisnya kan. Jadi kita ajarkan bahwa kamu mikirnya hari ini kamu udah pakai, hari ini kamu berbuat baik, hari ini kamu menyayangi orang tua, hari ini kamu tidak mengecewakan orang yang kamu sayangi. Bagaimanakah hari ini kamu berbuat baik dengan orang sekitarnya ya. Itu dipraktekkan terus tiap harinya. Dan itu yang kita tekankan kepada mereka itu kan. Bagaimanakah just for today. Ini menarik sekali ya, Bro ya. Iya. Berarti kita nggak usah mikirin terlalu jauh dulu. Betul. Apa yang belum terjadi. Iya. Sehingga kita fokusnya yang sudah terjadi pada hari ini. Iya. Dan fokus untuk. Karena kan kalau di Islam besok juga sama, Bro. Konsepnya, berarti konsepnya ngambil termasuk salah satunya ya. Harimu itu kan hari ini. Iya. Yang lewat sudah berlalu, tidak bisa balik. Bisa kembali ya. Yang akan depan belum jelas. Belum tentu kita bisa sampai saat itu. Belum jelas. Benar ya. sekali. Belum jelas, misalnya Bro Anggardi, dia pengen nikah sama Ariel misalnya. Iya. Kan belum jelas kan. Belum jelas kan. Ya. Baik. Oke, itu mungkin perbincangan kita pada hari ini. Sangat luar biasa, Bro Andi. Terima kasih banyak narasumber yang luar biasa. Ada Bro Andi sudah hadir menerangkan banyak sekali terkait dengan kesehatan jiwa di lingkungan kerja, dan juga ada Kak Dea Nabila ya yang sudah menjelaskan dan mengasih tips-tips apa aja yang harus dilakukan mahasiswa untuk persiapan dunia kerja agar tidak overthinking. Baik, kita sudah sampai di penghujung pada diskusi kita atau dialog kesehatan masyarakat kita. Saya selaku host Bro Anggardi pamit undur diri. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.